Baiklah, perkenalkan nama saya Christine Damayanti Manulang dengan NIM C1B023030. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume dari seluruh materi yang ada pada manajemen hubungan pelanggan, di mana pada pertemuan 9 dan juga pada pertemuan 16. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo SE MM selaku dosen pengampu manajemen hubungan pelanggan. Pada pertemuan 9 yaitu pembahasannya adalah pentingnya mempelajari CRM, di mana yang pertama adalah pengantar dan juga definisi CRM, di mana CRM atau Customer Relationship Management adalah pendekatan strategis dalam bisnis untuk memahami, melayani, dan juga mempertahankan pelanggan secara lebih efektif. Menurut Francis Battle 2004, CRM adalah strategi inti yang mengintegrasikan proses internal dan juga eksternal untuk menciptakan nilai bagi konsumen. Tujuan utamanya adalah meningkatkan retensi pelanggan, loyalitas, efisiensi operasional, dan juga pertumbuhan pendapatan secara berkelanjutan. Selanjutnya itu ada manfaat strategi CRM untuk perusahaan, di mana yang pertama adalah memahami pelanggan secara mendalam melalui data transaksi, riwayat pembelian, dan juga referensi. Yang kedua adalah meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas melalui layanan personal dan responsif. Dan yang ketiga adalah efisiensi operasional melalui otomatisasi proses dan kolaborasi tim. Yang keempat ada meningkatkan pendapatan melalui penjualan silang atau cross-selling dan penjualan ke atas upselling. Dan yang terakhir adalah keunggulan kompetitif melalui pengalaman pelanggan yang unggul dan adaptif terhadap pasar. Pada pertemuan sebelum mengangkat tema dengan peran data analisis dalam CRM, di mana yang pertama ada peran strategis data analisis. CRM menjadi pusat penyimpanan semua data pelanggan, di mana memudahkan data analisis dalam pengambilan keputusan. Dan yang kedua ada data analisis dapat mengakses informasi kontak dan demografi, riwayat pembelian dan juga interaksi komunikasi, data referensi dan juga loyalitas pelanggan. CRM juga memberikan pandangan 360 derajat tentang setiap pelanggan secara real time. Selanjutnya ada pada nilai tambah dari analisis data CRM, di mana yang pertama adalah segmentasi pelanggan berdasarkan usia, lokasi, frekuensi pembelian, dan juga CLTV. Dan yang kedua adalah prediksi perilaku pelanggan, identifikasi potensi skor, dan peluang pembelian. Yang ketiga ada peningkatan pengalaman, di mana personalisasi layanan dan komunikasi berbasis data. Dan yang keempat ada mengukur efektivitas pemasaran, di mana campaigning, targeting, dan ROI. Dan yang terakhir ada pada penggunaan alat, di mana pada Power BI, Python, dan juga yang lainnya. Pada pertemuan 11 itu mengangkat tema dengan penciptaan nilai pelanggan dalam CRM, di mana yang pertama ada strategi nilai pelanggan. Yang pertama ada pada nilai fungsional, di mana CRM membantu pelanggan mendapatkan solusi tepat sasaran. Yang kedua ada pada nilai emosional, di mana personalisasi membangun kedekatan emosional. Yang ketiga ada pada nilai sosial, di mana pelanggan merasa menjadi bagian dari komunitas brand. Dan yang terakhir adalah CRM memungkinkan program loyalitas berbasis penghargaan, memperpanjang customer lifetime value. Contoh implementasi CRM pada industri yaitu yang pertama ada pada e-commerce, yaitu personalisasi rekomendasi, promosi dinamis, dan juga chatbot. Yang kedua ada pada telekomunikasi, yaitu paket layanan berbasis perilaku pelanggan. Yang ketiga ada pada perbankan, yaitu adalah customer service perbankan itu sendiri. Yang keempat ada manufaktur B2B, yaitu manajemen akun, juga koordinasi proyek. Pada pertemuan 12 mengangkat tema dengan penerapan AI dalam CRM, di mana yang pertama adalah AI sebagai transformator CRM. Itu ada beberapa bagian, di mana yang pertama adalah AI mengotomatiskan proses, di mana pengisian data, segmentasi pelanggan, dan juga follow-up hingga kampanye promosi. Dan yang kedua ada peningkatan akurasi layanan melalui analisis sentimen dan prediksi perilaku pelanggan berbasis match learning. Dan yang ketiga itu rekomendasi produk menjadi lebih tepat sasaran dan juga personal. Yang selanjutnya ada pada dampak AI terhadap efisiensi dan juga pengalaman,
di mana ada beberapa bagian juga. Di antaranya yang pertama adalah chatbot dan juga asisten virtual. Yang kedua ada customer insight, di mana lebih akurat untuk pengambilan keputusan dan juga strategis. Yang ketiga ada pada AI, membantu prioritasi alerts untuk tim sales. Dan juga yang terakhir adalah contoh penerapan, di mana Netflix yang merekomendasikan Tokopedia yaitu pada chatbot dan juga Telkomsel Point ada pada loyalty AI. Pada pertemuan 13 membahas tentang tema di mana peran customer service dalam CRM, di mana yang pertama customer service sebagai ujung tombak CRM. Ada beberapa bagian. Yang pertama itu customer service adalah wajah utama perusahaan bagi pelanggan. Yang kedua adalah pengalaman positif, empati, dan kecepatan tanggap menciptakan kepercayaan dan juga loyalitas. Yang terakhir adalah pada customer service menjadi komponen strategis dalam mempertahankan pelanggan dan juga mencegah churn. Yang selanjutnya ada pada peran utama customer service dalam MHP, di mana juga terdapat beberapa bagian. Di antaranya yang pertama yaitu membangun hubungan jangka panjang dengan komunikasi personal. Yang kedua mendengarkan kebutuhan pelanggan dan juga memberikan solusi yang memuaskan. Yang ketiga ada memberikan umpan balik ke manajemen untuk perbaikan layanan dan produk. Yang terakhir adalah customer service yang baik, reputasi baik, word of mouth positif akan memtumbuhkan bisnis yang baik. Pada pertemuan 14 mengangkat tema dengan manajemen jaringan pelanggan, di mana yang pertama itu ada pada elemen penting jaringan pelanggan yang terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah CRM mengelola semua titik kontak mulai dari website, media sosial, call center. Dan yang kedua ada pada data dari semua interaksi disatukan dan diintegrasikan profil pelanggan menjadi 360 derajat. Yang terakhir ada segmentasi berdasarkan perilaku, kebutuhan, nilai, dan juga personalisasi layanan. Yang terakhir ada pada strategi interaksi dan loyalitas, di mana ada beberapa bagian juga. Di antaranya yang pertama adalah otomatisasi pemasaran mulai dari email, promosi, dan juga konten. Yang kedua ada pelayanan pelanggan terpadu melalui multi channel. Yang ketiga ada umpan balik dan program loyalitas menjadi alat utama peningkatan hubungan pelanggan. Dan yang terakhir ada pada teknologi CRM, yaitu alat analisis dan pelaporan performa hubungan pelanggan. Selanjutnya pada pertemuan 15 itu membahas tentang kolerasi CRM dan juga SRM, di mana CRM atau Customer Relationship Management fokus pada pelanggan, sedangkan SMR Supplier Relation Management fokus pada pemasok. Yang kedua itu keduanya memiliki tujuan yang sama, di mana membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir adalah SRM mendukung CRM dengan memastikan kualitas produk, kelancaran pasokan, hingga harga yang kompetitif. Dan yang terakhir itu adalah inovasi bersama. Dan selanjutnya ada pada kunci akses, di mana pengelolaan data, komunikasi yang efektif, dan integrasi proses antara pemasaran, layanan, dan juga pengadaan. Yang selanjutnya ada pada sinergi CRM dan juga SRM, di mana menciptakan ekosistem bisnis yang kuat dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada pada pertemuan 16, di mana mengangkat tema tentang tantangan dan juga tujuan dari CRM, di mana implementasi CRM menghadapi tantangan seperti yang pertama, resistensi karyawan terhadap sistem baru. Yang kedua ada data pelanggan yang tidak akurat atau tidak lengkap. Dan yang ketiga kesulitan integrasi dengan sistem lama. Dan yang terakhir ada biaya tinggi dan kurangnya dukungan manajemen. Selanjutnya ada pada tujuan CRM, di mana yang pertama meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas pelanggan. Yang kedua memberikan layanan yang personal dan juga responsif. Yang ketiga mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dan yang terakhir ada pada membangun hubungan jangka panjang dan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Dari penyampaian materi tadi dari pertemuan 9 dan juga pertemuan ke-16 bisa ditarik kesimpulan di mana Customer Relationship Management atau CRM merupakan strategi bisnis yang berfokus pada membangun dan menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan. CRM tidak hanya tentang penggunaan teknologi,
tetapi mencakup pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pelanggan, personalisasi layanan, serta pemberian pengalaman yang konsisten dan juga memuaskan. Dengan dukungan data yang terintegrasi dan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, CRM membantu perusahaan meningkatkan loyalitas pelanggan, efisiensi operasional, serta keunggulan kompetitif. Keberhasilan CRM juga bergantung pada sinergi antar tim internal, secara pengelolaan hubungan yang baik dengan pemasok atau SRM, karena keduanya saling mendukung dalam menciptakan nilai bagi pelanggan. CRM adalah fondasi penting bagi bisnis modern yang ingin bertahan dan juga berkembang dalam persaingan yang semakin berpusat pada pelanggan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.